Wah, cantik sekali ya. Memang cantik. Pak, lihat, apa aku lebih muda daripada Mama dan lebih cantik? Anran adalah putri kandungku, ayahnya meninggal sejak dini, aku menganggapnya sebagai permata hatiku, awalnya semuanya sangat bahagia. Tapi putri yang kubesarkan dengan susah payah setelah pulang dari studi di luar negeri seperti berubah menjadi orang lain. Dia mulai mencampuri hubungan antara aku dan Ming Yuan. Itu kan ayah angkatnya sendiri. Ceritakan satu untukku dong. Kalian sedang apa? Anran tidak bisa tidur kalau tidak kubujuk, dia itu putri kandungmu, bagaimana bisa kau memikirkan hal-hal kotor seperti itu? Tidak ada satupun yang percaya padaku. Mereka semua mengira aku gila. Bisa iri pada putri sendiri. Akhirnya Su Anran dengan alasan aku depresi mengurungku di rumah sakit jiwa yang gelap gulita. Aku tidak gila. Aku benar-benar tidak gila. Pak, gejala delusi ibuku sepertinya semakin parah. Tidak, aku tidak. Bawa dia pergi. Aku tidak gila. Aku benar-benar tidak gila. Yang bermasalah adalah dia, bukan aku. Obatku. Aku tidak kuat lagi. Cepat. Aku tidak bisa bernapas. Ibu, aku kasih tahu kabar baik. Aku dan dia akan menikah. Eiji, Kamu. Bagaimana bisa kamu melakukan hal yang sangat durhaka ini? Sudahlah. Biarkan kau mati dengan tenang. Sebenarnya aku bukanlah anak perempuan baikmu. Sejak Shu Anran pulang ke Indonesia, aku sudah diam-diam menggantikannya. Kalau dia sih, Di mana anak perempuanku? dia sudah mati di hari pernikahanmu. Kamu ini siapa sebenarnya? Apa yang kau lakukan pada anak perempuanku? Bukankah kamu yang mendorongku untuk mengandalkan usaha sendiri agar hidup bahagia? Kamu pikir sedikit uang yang kau kasih setiap tahun bisa membuatmu mendapat pahala yang tak terhingga? Kamu adalah orang yang pernah kubantu dari daftar siswa kurang mampu. Sebenarnya siapa aku tidak penting sama sekali. Yang penting adalah aku adalah Su Anran. Aku akan mewarisi kerajaan bisnis keluarga Shumo. Segala milikmu akan menjadi milikku. Kamu ini siapa sebenarnya? Bagaimana caramu menukar Anran? Lebih baik kamu turun sendiri dan tanya anak perempuan baikmu itu. Jika bisa hidup kembali, aku pasti akan menemukan Anran yang asli. Membongkar topeng iblis ini. Dan membuatnya membayar harganya. Aku terlahir kembali. Terlahir kembali 3 hari sebelum pernikahanku dengan Zhou Mingyuan. Tepatnya di hari orang yang menggantikan Anran pulang ke rumah. tinggal 3 hari lagi menuju pernikahan. Anran, tidak. Si penipu itu akan pulang hari ini. Aku harus, sebelum dia menghancurkan segalanya, menyingkap topengnya dan menyelamatkan Anran.
Xiao King, King Ning, ada apa? Apakah detail pernikahan membuatmu pusing? Xiao King, aku butuh bantuanmu untuk menyelidiki di antara siswa miskin yang kubantu, siapa yang seusia dengan Anran, dan juga setelah Anran pulang ke negara, semua jadwalnya setelah turun dari pesawat. Ada apa yang terjadi? Suaramu terdengar tidak seperti biasa. Xiao King, hal yang akan kusebutkan ini mungkin sulit dipercaya, tapi semua ini benar. Anran yang sekarang sama sekali bukan anakku. Anran telah digantikan orang. Apa? Bagaimana mungkin? Tidak ada waktu untuk menjelaskan secara detail. Tolong selidiki dulu untukku, kumohon. Paman? Paman, aku sangat merindukanmu. Pulang saja sudah baik. Anran kita sudah besar. Semakin cantik. Paman, aku duduk di pesawat selama belasan jam, sangat melelahkan. Apakah kamu sudah memasang spray favoritku? Ibumu menantikan kepulanganmu. Sudah lama kusiapkan. Mama, Pergi beberapa tahun, aturan yang diajarkan sudah lupa. Berpelukan dengan pamamu seperti ini? Pantas? Ibu, Mama, barusan aku melakukan cium pipi ala Prancis, di luar negeri teman-teman biasa melakukannya. Mami kuno banget sih. Sudah, anak kita baru pulang, senang aja. Di keluarga Su harus ikut aturan keluarga Su. Beberapa hal, nggak bisa cuma belajar kulitnya, lalu pura-pura bisa. Hal-hal yang ada di dalam diri, nggak bisa dibohongi. Mami, maaf, aku tadi cuma sangat kangen sama Paman. Aku tahu, Mami paling sayang aku. Pasti nggak akan marah. Aku capek. Aku istirahat dulu. Oke. Paman, Mami dia, apa nggak suka aku pulang? Jangan mikir yang macam-macam. Mamimu lagi sibuk persiapan pernikahan, jadi capek, anak baik. Pergi ke kamar saja. Anran, kenapa belum tidur juga? Paman, aku nggak bisa tidur. Aku lagi atur jet lag. Gimana kalau Paman temani aku tidur? Kayak waktu kecil dulu. Temani aku sampai tidur. Anran, kamu sudah 22 tahun, bukan 2 tahun, pamanmu, besok pagi masih ada rapat. Jangan manja-manja begitu, aku siapkan melatonin untukmu, untuk atur jet lag. Minum ini. Anak baik, pergi tidur saja. Katanya, si tua jelek ini paling manjain anaknya. Kenapa dia begitu benci sama aku? Jangan-jangan, dia curiga sesuatu? King Ning, kamu kenapa hari ini? Anran ini baru pulang, apa kamu terlalu keras padanya? Bagaimana kalau aku bilang, Su Anran yang pulang sekarang ini? Bukan anakku? King Ning, aku tahu. Apa akhir-akhir ini kamu terlalu stres? Jadi suka mikir yang aneh-aneh. Anran itu aku lihat tumbuh besar. Walaupun beberapa tahun ini tidak ketemu, dia sudah agak besar, tapi dia tetap Anran, aku tidak mungkin salah mengenalinya. Aku tahu, sebelum pernikahan, cemas itu wajar. Anak ini sudah lihat dunia di luar negeri, cara dia dekat dengan orang jadi agak kebarat-baratan. Itu tidak apa-apa. Di mataku, dia selamanya hanya anak kecil. Kehidupan sebelumnya, dia juga begitu berbasa-basi, tapi berkali-kali membiarkan Anran palsu ini melanggar batas. Aku lelah. Mau sendiri sebentar. Baiklah, kamu istirahat dulu. Kehidupan yang lalu, aku sudah dianggap orang gila. Kalau di kehidupan ini aku tidak punya bukti bahwa Anran telah digantikan orang, mungkin aku tetap tidak bisa menghindari dijadikan orang gila lagi. Anran, tunggu ibu. Ibu pasti akan menyelamatkanmu. Mencari tahu siapa yang menggantikanmu. Temuan besar. Aku menemukan Xu Anran pulang ke Indonesia lebih awal, dan pernah pergi ke klinik bedah plastik. Besok datang ke rumah sakit. Kita bicara detail. King Ning, aku menemukan di antara anak kurang mampu yang kamu danungi, hanya ada satu gadis yang usianya sebaya dengan Anran.
Tapi entah kenapa, semua data gadis ini sudah dihapus orang. Aku masih harus menyelidiki lebih lanjut. Selain itu, Anran tidak pulang ke hari dia kembali ke keluarga Su. Dia sudah pulang lebih awal sebulan sebelumnya. Setelah itu KTP-nya di rumah sakit swasta ini tercatat untuk registrasi. Jika ada orang yang sudah merencanakan untuk menggantikan Anran, dia pasti, setelah memenjarakan Anran akan mengubah wajahnya agar mirip dengan Anran. Jika direkam medis tercatat wajah penipu ini perbandingan sebelum dan sesudah operasi plastik. Aku bisa menemukan siapa yang berpura-pura sebagai putriku. Dan menyelamatkan Anran yang benar. Kedua orang ingin berkonsultasi. Dokter, sebulan sebelumnya ada gadis yang melakukan operasi plastik wajah. Dengan wajah seperti ini. Maaf, kami harus menjaga privasi pasien. Rekam medis tidak bisa diberikan kepada orang lain. Dokter, ini putri saya. Dia sekarang mengalami infeksi pasca operasi dan komplikasi serius. Aku perlu tahu semua detail operasinya di sini agar bisa membantu dokter dalam penyelamatan jika karena kamu menyembunyikan kondisi dan menunda perawatan. Aku tidak keberatan membicarakan ini dengan tim hukum Shu Group tentang institusi medis yang menunda memberikan rekam medis dan akibat serius yang mungkin terjadi serta tanggung jawab ganti rugi. Shu Group di Haicheng. Posisinya sepertinya kamu sangat tahu. Yang berdiri di depan kamu adalah CEO Shu Group. Jika putrinya bermasalah, apakah kamu bisa bertanggung jawab? Mohon tunggu sebentar. Dengan rekam operasi plastik ini, aku bisa langsung menyingkap wajah aslinya kali ini. Dia tidak akan berhasil. Pak, ini enak banget. Coba deh. Ada yang menempel sedikit. Jangan main-main. Mama, aku mau kasih kabar baik. Aku dan dia mau nikah. Mami pulang. Bangun. Apa yang kamu lakukan? Aku suruh kamu turun sekarang. Mami. Maaf, Mami, aku tidak tahu aku salah di mana. Anda jangan marah. Kamu sudah cukup. Dia masih anak-anak. Apa yang dia lakukan, hal yang sangat buruk, yang membuat kamu memperlakukan dia seperti ini? Anak, kamu pernah lihat seorang perempuan 22 tahun yang pakai baju tidur-tidur di pangkuan ayah tirinya yang tidak ada hubungan darah? Dan menyuapinya. Kamu benar-benar tidak bisa diajak bicara. Bagaimana kamu bisa menggunakan pikiran yang begitu jahat untuk menggambarkan anakmu sendiri? Kamu mengatakan hal seperti ini pantas kamu jadi ibu? Sudah aku bilang. Dia bukan Anran. Dia hanya menggunakan wajah Anran untuk jadi penipu. Mami, kamu bilang apa? Aku bukan anakmu? Lalu aku siapa? Bagaimana kamu bisa mengatakan ini padaku? Cuma karena aku dekat dengan Pak makanya kamu bahkan tidak mengakui anakmu sendiri? Tanpa bukti. Berdasarkan apa kamu mengatakan itu padanya? Kamu mau bukti? Aku kasih bukti. Kamu bukan bilang terus-terusan. Kamu di luar negeri siap-siap untuk wisuda dan baru pulang beberapa hari ini, lalu jelaskan kenapa 2 minggu lalu. Info identitas Sanran muncul di rumah sakit plastik. Tidak, bukan, Mami aku. Wajah kamu ini dibentuk sangat halus. Meski kamu membentuk wajah jadi Anran dan dengan licik masuk ke rumahku, aku juga bisa langsung tahu. Kamu bukan Anran aku sama sekali. Mama, kamu dengar aku jelaskan Mama. Di dalam ini ada rekam medis kamu, ada wajah kamu sebelum operasi plastik sandiwara kamu. Harus berakhir. Hari ini, aku akan membuka masker kamu ini dan lihat siapa kamu sebenarnya. Tidak mungkin. Bagaimana bisa seperti ini? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia sudah mirip dengan Anran sebelum operasi plastik? Dia pasti sudah operasi plastik. Bu, Shu Qingning, kamu gila ya? Kamu ngapain sih? Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin tidak ada sedikit pun jejak filler dan bekas luka? ya, aku pulang lebih awal dan tidak memberitahumu. Aku memang pergi ke klinik kecantikan.
Aku cuma mau perawatan kecil-kecilan. Sudut mataku, tahi lalat di wajahku dihilangkan, dan bekas luka yang jelek, aku cuma mau tunggu sampai pulih total, jadi cantik, baru muncul di depan kalian. Aku akui, di usiaku ini, memang agak sombong. Aku cuma ingin jadi lebih cantik. Tapi salahku nggak sampai segitunya, kan? Aku tahu. Aku seharusnya tidak menyembunyikannya darimu. Tapi ini kan pernikahanmu. Aku ingin jadi bridesmaid tercantikmu. Nggak mau karena masalahku, membuatmu malu. Aku benar-benar tahu salahku. Mama, jangan marah lagi. Anran cuma tidak ingin kamu dipermalukan. Kamu malah menafsirkannya seperti ini. Sejak kapan kamu jadi begitu sensitif? Sudah, jangan nangis. Di mata paman, kamu selamanya yang paling cantik. Ayo pergi. Menurutku, kamu butuh waktu sendirian untuk tenang. Beberapa hari sebelum pernikahan ini, aku tidur di kamar tamu. Tidak ada jejak operasi plastik. Siapa sebenarnya dia? Kenapa bisa mirip dengan Anran? Anranku sekarang ada di mana? King. Ning. Singkat saja. Setelah kalian bertengkar, orangku memotret Xu Anran pergi ke sisi barat kota. Bertemu dengan sepasang suami istri paruh baya. Sisi barat kota itu campur aduk. Dia ke sana ketemu siapa? Identitas pasangan itu sudah diverifikasi. Pria itu bernama Wang Jiangwo. Wanitanya bernama Li Xiujuan. Keluarga mereka memang punya anak perempuan seusianya. Namanya Wang Li. Dan lagi, dia ada di dalam arsip bantuan siswa miskinmu. Aku curiga merekalah yang bekerja sama menggantikan Anran. Pernah lihat orang ini? Nggak kenal. Sepertinya ada orang yang ingatannya kurang baik. Baru kemarin sore ketemu di sini, sekarang udah nggak kenal. Ibu, kami beneran nggak kenal. Kami cuma lewat. Wang Jiangwo. Li Xiujuan. Tinggal di Wang Jiago. Punya anak perempuan bernama Wang Li. 3 tahun lalu karena kemiskinan, menerima bantuan kemiskinan dari grup Shu. Tapi aku ingat, bantuan kami seharusnya nggak cukup buat kalian berdua. Beli baju mewah musim baru. Karena kalian nggak mau jujur, mending kita ganti tempat aja. Misalnya, ngobrol di kantor polisi. Ngobrolin tentang keluarga miskin Wang Jiago yang terkenal itu, kok tiba-tiba bisa keluar masuk kasino di kota. Ibu, kami beneran nggak tahu apa-apa. Ini cewek, sekitar lebih dari sebulan yang lalu. Dia datangi kami. Bilang dia Xiao Li. Iya, kami awalnya nggak percaya. Tapi Xiao Li bilang, asal kami ikut rencananya, dia bakal bikin keluarga kami hidup enak. Barusan kami bantu ngurusin perjodohan, katanya mau nikahin seorang cewek ke tempat yang jauh-jauh, lebih baik ke tempat yang nggak mungkin balik lagi. Dah, dia juga kasih kami sejumlah uang. Suruh kami tutup mulut. Terus? Kemarin, cewek yang ngaku Xiao Li ini tiba-tiba buru-buru datangi kami, kasih kami uang banyak, suruh kami pindah. Dia juga bilang, jangan cerita soal masa lalu. Baru mau pindah, langsung ketangkep sama kalian. Terus orang yang mau kalian nikahin itu? Kami langsung hubungi orangnya, antar dia ke pegunungan terpencil, terus terima mas kawin juga. Sekarang, orangnya udah lama di jalan. Aku mau nyelamatin Anran. Ning. Sekarang kita udah bikin mereka curiga. Nggak bisa ditunda lagi. Urusan nyelamatin Anran, serahkan ke aku. Prioritasmu sekarang adalah bikin si penipu di rumah itu ngaku sendiri kalau dialah yang menukar Anran. Bawa kedua orang ini pulang, buat konfrontasi. Kali ini di depan orang tua kandungnya. Lihat dia masih bisa ngeles apa enggak. Paman, aku cantik nggak pakai gaun pengantin? Cantik. Anran kalau pakai gaun ini, cantiknya kayak putri kecil. Aku juga pengen kayak mama, bisa pakai gaun pengantin sekali, menikah dengan orang yang disukai.
Sebenarnya siapa aku itu nggak penting. Yang penting, aku adalah Shu Anran. Aku akan mewarisi kerajaan bisnis keluarga Shu. Semua yang kamu punya akan jadi milikku. Lepas, Aku suruh kamu lepaskan itu. Shu Qingning, kamu gila? Cuma sebuah gaun. Maaf, aku nggak sengaja. Aku cuma terlalu nggak sabar nunggu pernikahanmu, jadi aku coba pakai gaun pengantinmu, buat merasakan jadi bridesmaid. Aku lepas sekarang. kamu cuma barang palsu yang entah dari mana muncul, berani-beraninya sentuh gaun pengantinku? Shu Qingning, kamu ngomong apa sih? Barang palsu apa? Anran cuma bermaksud baik, kamu tega banget sakiti hatinya? Sakiti hatinya. Kalau aku gimana? Kamu bilang dia cuma anak kecil yang gak ngerti, tapi kamu kan laki-laki dewasa, gak punya batasan. Aku. Terus, kamu jelaskan, kenapa kemarin sore kamu ke barat kota kasih uang kedua orang ini? Anran, ini gimana? Siapa dua orang ini? Jangan bilang. Jangan bilang, nggak boleh bilang atau nggak berani bilang, soalnya dua orang ini adalah orang tua kandungnya. Kalian berdua masuk sini. Ulangi apa yang barusan kamu bilang ke aku, sama dia. Dia itu siapa? Nyonya Shu, kami benar-benar nggak ada hubungan sama nona ini. Kasihanilah kami. Lepaskan kami. Kamu maksa kami mengakui Nona Shu adalah anak kami. Mana mungkin kami sanggup? Bukannya ini malah merusak nama baik Nona Shu? Omong kosong. Kamu bilang dengan jelas tadi dialah yang menculik Anran dan menukar identitas. Kantor tadi hanya orang-orang Anda. Kami berdua cuma petani biasa. Kami benar-benar tidak berani tidak menuruti Anda. Anak kami selalu tinggal di desa. Setiap hari kerja di sawah, kulitnya hitam dan badannya kurus. Mana bisa dibandingkan dengan nona yang putih bersih? Kami benar-benar tidak bisa mengkhianati hati nurani untuk mengakui dia sebagai anak kami. Mami, kalau ibu benar-benar tidak suka aku pulang. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi tolong jangan sampai tidak mengakui aku. Di dunia ini, hanya ibu satu-satunya keluarga sedarah yang kumiliki. Jangan sentuh aku. Aku tidak tahu kenapa ibu membenci aku. Tidak apa-apa, aku pergi saja. Cukup. Waktu Anran baru pulang, ibu sudah memperlakukannya seperti ini, wajahnya cemberut dan mata melotot. Dia sudah selalu menuruti ibu di mana-mana. Seperti apa lagi rumah ini? Harus ibu porak-porandakan, baru ibu berhenti? Lalu fotonya? Bagaimana kamu jelaskan soal foto itu? Orang yang tidak ada hubungan apa-apa. Kenapa kamu beri mereka berdua uang? Aku dan Wang Li adalah teman baik. Jadi aku tahu dia sendiri sangat menjaga harga diri. Setiap kali diberi sumbangan, dia selalu merasa sedih. Aku ingin seperti mama, membantu orang lain. Makanya aku diam-diam memberi mereka agar bebannya lebih ringan. Aku tidak menyangka mama ternyata mengikutiku. Aku juga tidak tahu kesalahpahaman ini bisa menjadi seperti ini. Betul. Nona muda ini berhati mulia. Dia tahu keluarga kami kesulitan, sengaja membantu kami. Bahkan melarang kami memberitahunya keluar, takut melukai harga diri anak. Ya, ini semua salah kami. Kami mohon, jangan karena hal ini sampai tidak mengakui anak kandung sendiri. Baik. Ternyata kalian sudah dari dulu berkomplot bersama. Aku sekarang akan telepon polisi. Biarkan polisi datang melihat kalian apakah benar-benar berkomplot. Shu Qingning. Cukup. Anran menjaga harga diri teman sekelasnya, diam-diam menyumbang untuknya. Apa itu salah? Sekarang justru kamu yang memanfaatkan kesempatan ini untuk membuat keributan. Lihatlah, kamu membuat mereka ketakutan seperti apa. Kamu benar-benar mengecewakanku. Apakah hidup untuk kedua kalinya ini,
Aku tetap tidak bisa membongkar topengnya, hanya bisa melihat keluargaku hancur berantakan. Ayo. Anran sangat khawatir tentang kamu, dia tidak berani datang, dia menyuruhku membawakanmu minuman, lihatlah, dia sangat peduli padamu. Ming Yuan, aku rasa kondisi kita sekarang tidak cocok untuk menikah. Tidak cocok untuk menikah. Pernikahan besok, lebih baik ditunda dulu. Ditunda? Aku tahu. Kamu belakangan emosinya tidak baik. Tapi pernikahan adalah hal besar, tidak bisa diubah begitu saja. Dan Anran sangat ingin menjadi pendamping bride kamu, kalau dibatalkan, dia pasti sangat sedih. Anggap saja ini, untuk mewujudkan mimpi dia. Kalau begitu, kamu istirahatlah yang baik. Pernikahan besok tetap berjalan seperti biasa. Tidak boleh. Aku tidak bisa lagi melihat dengan mata kepala sendiri. Dia menggantikan anakku. Wajah bisa ditiru, tapi DNA tidak bisa berbohong. Apapun yang dia lakukan, secara darah, dia tidak mungkin anakku. Kirim sampel ini ke laboratorium paling otoritatif sebelum pernikahan. Harus ada laporan tes DNA untukku. Laporan tes DNA. Anran sudah ditemukan. Dia baik-baik, jangan khawatir. Kami akan datang segera. Syukurlah. Anranku masih hidup. Sekarang, mimpi indah beberapa orang harus berakhir. Sekarang, Mari kita dengan tepuk tangan paling meriah. Sambut bride tercantik. Ibu Su Qingning. Cantik sekali ya. Maaf Mama, aku hanya terlalu excited, jadi berlari terlalu cepat. Pak, kamu hari ini sangat tampan. Sangat cocok ya. Benar. Astaga. Tamparan ini untuk menghukummu karena tidak menghormati yang lebih tua tak tahu malu. Tamparan ini untuk menghancurkan mimpi indahmu. Supaya kamu tahu orang tak tahu malu seperti kamu tak akan pernah menjadi putri Shu Qingning. Dengar baik-baik, orang ini bukan putri saya, Su Anran. Ada apa ini? Shu Qingning, kamu gila? Kamu tahu apa yang kamu lakukan? Mama, apa kesalahan saya kau perlakukan saya seperti ini? Kamu terus bilang dia bukan Anran, kalau begitu Anran mana? Berikan saya bukti. Anran yang benar ada di sini. Ibu. Ibu, saya ini Anran. Saya tidak tahu kenapa wajah saya bisa berubah seperti ini. Saya sangat takut tak bisa melihatmu lagi. Sudah tidak apa-apa, ibu sudah tahu, ibu tahu. Kamu ini, Anran saya. Kenapa dia bisa ada di sini? Dia seharusnya disiksa dan mati di lembah itu? Dia ini yang membuat saya jadi seperti ini. Anran saya. Setidaknya di kehidupan ini. Ibu sudah menyelamatkan hidupmu. Semua dia ini putri saya, Su Anran. Ada apa ini? Tidak tahu. Untuk kamu, rencana kamu sudah berakhir. Wang Li. Apa-apaan ini? Anak perempuan yang kurus dan hitam ini. Adalah putri kandung Pak Shu. Yang di sebelahnya itu, jelas-jelas mirip sekali dengan Pak Su. Seperti dicetak dari cetakan yang sama. Jangan-jangan dia adalah Su Qingning, anak haram di luar nikah. Datang untuk mengacau, ya? Xiaoli, aku dengan tulus membantumu. Kenapa kau perlakukan aku seperti ini? Kenapa kau bujuk ibuku, sampai tidak mengakuiku? Yang bohong itu kan kamu. Aku tidak tahu kenapa bisa begini. Kembalikan wajahku. Ini sebenarnya apa yang terjadi? Anran kan ada di sini bersama kita. Aku tidak tahu kenapa wajah mereka bisa tertukar.
Gadis ini, barulah Anran kita yang sebenarnya. Paman, saat aku berusia 6 tahun, di musim dingin itu, kamu diam-diam mengajakku main es, dan menyuruhku jangan bilang ke mama. Saat aku berusia 10 tahun, kamu sendiri yang membuatkan aku, mainan ukiran kayu. Karena itu, telapak tanganmu, sampai terluka. Kalau Mama ceritakan hal-hal ini ke orang lain, bukankah bisa saja dipalsukan? Ibu, aku benar-benar tidak mengerti, kenapa kau begitu membenciku. Benci sampai mencari orang seperti ini untuk meniru diriku? Benci sampai rela merusak pernikahanmu sendiri, hanya untuk mengusirku? Ibu, sebenarnya aku salah apa? Anran, cepat bangun. Keterlaluan, masa anak kandung sendiri ditekan sampai seperti ini. Mana ada ibu yang tega seperti ini? Baik. Kalau kalian bilang, ingatan bisa disusun bersama. Kalau barang bukti, Itu brankas. berangkas ini adalah saat putriku berusia 10 tahun. Aku yang memesankannya khusus untuknya. Peti mas kawin. Passwordnya hanya aku dan Anran yang tahu. Kamu kan yang bilang, kamu adalah Anran. Baik, sekarang aku kasih kamu kesempatan ini. Bukalah. Buktikan kamu adalah Anran yang asli. Buka. Silakan masukkan password. Verifikasi gagal. Ini sebenarnya apa yang terjadi? Verifikasi berhasil. Rahasia berangkas ini, hanya saya dan anak saya yang tahu, 2 orang yang tahu. Kalau dia bisa membuka, itu sudah membuktikan dia adalah Anran. Apapun cara yang kamu pakai, cepat tukar kami kembali. Ibu mengganti berangkasnya. Ibu, sejak kecil aku selalu ingin jadi anak yang paling kamu banggakan. Tapi kenapa kamu mau melakukan segala cara? Untuk menghancurkan aku? Direktur Su begitu melindungi gadis itu. Kayaknya anak haram. Ya, benar-benar karma buruk. Aku pikir, ibu yang tidak bisa melihat dan tidak punya hati seperti ini hanya ada di drama pendek. Meskipun kamu punya 2 anak tapi kamu tetap tidak boleh tidak mengakui Anran sebagai anakmu. Sudah saya bilang saya hanya punya 1 anak. Meskipun aku tidak tahu bagaimana dia menukar wajah Anran. Tapi ini adalah Anran. Ini intuisi saya sebagai ibu. Shu Qingning adalah ibu kandung Anran, dia tidak perlu menargetkan anaknya sendiri. Justru kamu tertipu oleh gadis licik ini hingga tidak tahu arah. Menukar wajah, bagaimana mungkin? Tanpa meninggalkan jejak, mungkinkah? Di dunia ini memang ada. Pertukaran jiwa? Sudah, jangan bicara lagi. Kalau begitu aku akan mengabulkan permintaanmu, aku akan pergi. Terlalu keterlaluan. Direktur Su, begitu tidak tahu terima kasih, memaksa anak kandungnya sendiri mati. Orang seperti ini, aku tidak berani bekerja sama dengannya. Anran, aku selalu menganggap kamu sebagai anak kandungku. Tak ada yang bisa menggantikan posisimu. Bawa gadis yang tidak jelas identitasnya ini pergi. Tidak, Pak, aku benar-benar. Anran, aku adalah Anran. Aku lihat kalian. Siapa yang berani menyentuh anakku? Bu Su, ada file urgent untuk Anda. Ini tes DNA. Karena kamu tidak percaya ingatan, tidak percaya intuisi. Maka kalian harus percaya ilmu pengetahuan. Di dalam ini adalah tes hubungan darah yang saya lakukan dengan rambut gadis palsu ini. Tes hubungan darah. Gen tidak berbohong. Jangan. Kali ini aku lihat kamu akhirnya bisa pakai cara apa untuk mengubah bukti hitam di atas putih ini. Ibu, jangan dibuka, aku mohon. Tadi kamu masih bersumpah, kenapa sekarang jadi takut? Kamu mau menyembunyikan sampai kapan? Qingning, cepat buka. Biar semua orang lihat wajah asli penipu. Jangan. Jangan. Palsu, ya, ini tidak benar. Tidak. Bukan begitu? Bagaimana bisa begini? Kan sudah kubilang, Su Anran dan dia mirip banget kayak cetakan yang sama. Sekilas lihat saja sudah ketahuan anak kandung. Aku dengar sih, dia itu cemburu pada anak perempuannya sendiri, yang masih muda dan cantik. Makanya dia dipukuli dan dimaki-maki. Tidak. Bukan. Cukup. Di atas kertas ini tertulis jelas bahwa Anran adalah anakmu. Tes DNA juga yang melakukan adalah kamu. Sekarang puas? Bagaimana bisa begini? Kan aku yang seharusnya anak kandung Mama. Dia itu pembohong. Dialah si penipu. Laporan ini pasti ada masalahnya.
Benar. Aku memang bukan anakmu. Tapi bukannya kamu bilang sains tidak bisa dibohongi? Sekarang buktinya sudah jelas seperti gunung. Kamu tidak akan pernah bisa membuktikan kalau aku bukan Shu Anran yang asli. Dasar anak kurang ajar, kamu sudah gila mencari peluang baik ya? Mau tinggalkan orang tua, buat hidup enak sendiri? Tidak mungkin. Kami masih mengandalkanmu untuk menghidupi kami di hari tua. Gila uang. Aku juga tidak tahu dia pakai cara apa sampai bisa menipu Nyonya Shu. Memaksa bilang dia anaknya. Kami akan bawa dia pulang sekarang. Akan dididik dengan baik. Aku tidak mau pergi. Kalau pulang, aku bisa mati. Wah, pantas saja. Ini pasti anak yang pengen banget masuk ke keluarga kaya. Aku tidak mau pergi. Jangan ada yang berani sentuh anakku. Kalian kan mau uang? Baik, aku kasih uang untuk membeli hak asuh dan biaya pensiun kalian. Mulai hari ini, dia adalah anakku. Kedua anak perempuan ini aku akui. Ini kan anak kandung sendiri, harus tambah bayar. Ambil uangnya. Cepat pergi. Karena anak ini berjodoh dengan Nyonya Su, maka kami serahkan anak ini kepada ibu. Kamu nanti harus nurut sama Nyonya, ya. Aduh, ayo pergi. Ini. Karena Mama sangat menyayangi adik ini, biarkan dia tinggal saja. Aku tidak keberatan ada yang berbagi kasih sayang Mama. Tapi ada satu hal yang harus aku ungkapkan. Kamu mau apa lagi? Aku cuma mau minta pengertian semua orang. Alasan Mama sampai berbuat hal-hal keterlaluan seperti ini. Semua karena dia menderita penyakit jiwa yang parah. Oh, Awalnya aku tidak ingin membicarakan ini. Tapi setelah kejadian hari ini, aku benar-benar takut. Semua orang salah paham sama ibuku. Dia ternyata pakai cara yang sama lagi. Untuk menuduhku, untungnya aku sudah siap dari awal. Omong kosong. Aku tidak sakit. Ini surat keterangan dari psikiater. Yang dikeluarkan, sarafku normal-normal saja. Sudah kuduga, kamu bukan anakku. Cukup. Saat Anran pulang, sudah curiga ada yang tidak beres denganmu, khawatir dengan kondisi emosimu, sengaja menelepon, meminta dokter untuk merawat kondisi emosimu. Ini semua alat untuk menenangkanmu. Saat aku pulang ke Indonesia, aku sudah menyadari, ibuku, menderita depresi dan kecemasan yang parah. Emosi-emosi ini Harus mencari pelampiasan. makanya berhalusinasi. Tentang aku yang diganti, ya? Kamu bohong. Sampai saat ini, kamu masih mengalihkan perhatian. Nona Shen, ini urusan keluarga kami. Kamu tidak perlu ikut campur, kan? Semoga kalian tidak menyalahkan ibuku, dia hanya sakit. Yang dia butuhkan adalah bantuan, bukan tuduhan. Oh, pantas saja. Paman, Aku sudah menghubungi sebuah panti jompo. Mari kita antar ibu ke sana, untuk beristirahat sebentar. aku tidak mau pergi. Ini semua rencananya. Dia ingin menangkapku, lalu melahap harta keluarga Su selangkah demi selangkah. Lakukan saja seperti itu. Ibumu sakitnya sudah parah. Zhou Mingyuan, aku tidak sakit. Jangan percaya omongannya. Kondisi emosi pasien sangat tidak stabil. Siapkan obat penenang. Jangan sentuh ibuku. Siapa yang berani ganggu mereka berdua? Su Qingning sudah sejak lama menyerahkan grup Su sepenuhnya kepadaku. Jika kamu berani membawanya ke panti jompo, aku sekarang segera menghentikan semua kerjasama antara Shu dan Zhou yang ada. Begitu aliran dana terputus, kamu tunggu saja kebangkrutanmu. Dia ternyata sudah lama waspada padaku. Di kehidupan ini, aku tidak akan membiarkanmu berhasil merebut grup Shu. Baiklah. Bawa Nyonya pulang. Ibu, Hari ini kamu beruntung. Tidak menyangka kamu masih punya cadangan. Tapi menurut aturan keluarga Shu, aku segera bisa mewarisi harta keluarga Shu. Setelah hukum mengakui aku sebagai Shu Anran, aku akan mendapatkan segalanya dari keluarga Shu. Nanti, aku akan menghancurkan kalian. Seperti menginjak semut. setidaknya kali ini, aku sudah berhasil mengubah takdir. Menyelamatkan nyawa Anran, selanjutnya, tinggal cari tahu cara mereka menukar wajah. Anran, jangan takut. Coba kamu ingat-ingat baik-baik. Hari itu, sebenarnya apa yang terjadi? Aku dan Wang Li. Memang berteman. Sebelum aku pergi, dia bilang padaku, dengar-dengar Mama mau menikah, dia sudah siapkan hadiah.
Mau ku bawa pulang sebagai kejutan. Aku nggak mikir panjang. Langsung ikut dia pergi. Rumahmu jauh sekali ya? Iya, rumahku di depan sana. Ayo cepat sini. Xiaoli. Kamu di mana? Xiaoli. Saat aku sadar, aku sudah berubah jadi begini. Mereka menahanku di dalam ruangan gelap tanpa cahaya. Sampai suatu hari, mereka menutup kepalaku, memaksaku naik mobil. Kalau bukan karena Ibu Shen Qing, aku Aku harus mencari tahu caranya dia berubah menjadi Anran. Aku akan membuat keluarga ini membayar. Qingning, di kamar sewa keluarga Wang, aku menemukan sekantong bubuk. Ini bahan yang biasa dipakai untuk topeng biomimetik. Menurutmu, mungkinkah Wang Li membuat 2 buah topeng biomimetik yang sangat mirip hingga sulit dibedakan, lalu memalsukan hasil tes DNA? Aku harus cari cara untuk memeriksa dengan teliti sendiri wajah Anran itu. Anran, kamu selalu bilang susah tidur. Aku sudah menghangatkan susu untukmu. Minum dulu baru tidur. Terima kasih, Mama. Cepat diminum. Kalau sudah dingin rasanya jadi tidak enak. Mama sudah susah-susah menyiapkannya, minum saja. Sudah. Ayo tidur. Kalau benar ada topeng bionik, hari ini aku akan menyobek topengmu. Ibu. Jangan panggil aku ibu. Aku bukan ibumu. Ibu. Apa yang kau bicarakan? Aku Shu Anran. Tentu saja kau adalah ibuku. Kau bukan dia. Jangan-jangan kau berharap bisa menyobek wajahku ini, lalu mencari apa yang kau sebut sebagai kebenaran? Sebaiknya jangan buang-buang tenaga. Menerima kenyataan tidak lebih baik? Selama kau mau menjaga perdamaian, kau masih bisa menikmati masa tua dengan tenang. Kalau tidak, aku tidak bisa jamin apa yang akan terjadi selanjutnya. Dan tentang anak perempuanmu yang kau cari susah payah itu? Kalau kau sudah tidak ada, menurutmu, apakah dia akan baik-baik saja? Pak, lihat aku hari ini, cantik kan? Cantik. Mama. Hari ini ada acara koktail. Aku akan ajak Anran untuk mengenal dunia. Kamu tinggal di rumah saja, biarkan Xiaoli menemanimu dengan baik. Baik. Pulang cepat. Jangan ganggu Pak, ada rapat malam ini. Mama. Santai saja. Aku hanya perwakilan dari Dewan Direksi, datang untuk menanyakan beberapa pertanyaan. Kamu siapa? Tanggal pasti pendirian Shu Group, kapan, strategi bisnis dari generasi ke generasi, bagaimana perubahan. Aku. Kamu sudah lama di luar negeri. Apa hasil profesional yang paling menonjol, setelah menggantikan, apalagi fokus kebijakan kamu? Nah, Ini agak terlalu mendadak. Terlalu mendadak. Untuk mencegahnya menyakiti Anran lagi, aku sudah mengirim Anran pergi. Sekarang, Asalkan kita beri tekanan psikologis padanya, barangkali bisa membuatnya menunjukkan kelemahan. penerus yang sebenarnya tidak mungkin tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Kamu bukan dia,
Siapa yang menyuruhmu datang? Apa tujuan kalian? Ah, Kalian sedang apa? tunggu. Paman, aku takut. Kenapa kamu menyuruh orang untuk memojokkan Anran? Apa yang ingin kamu gali dari pikirannya? Bukti paranoiamu itu? Tuan Zhou, ini adalah tes tekanan yang profesional. Sebagai penerus keluarga Su, Dewan Direksi perlu mempertimbangkan kemampuannya dalam situasi darurat. Pergi. Mulai sekarang, siapapun yang menggunakan cara-cara kotor seperti ini untuk mendekati putriku, aku pasti tidak akan membiarkannya. Ah, Paman, jangan salahkan Mama. Dia hanya sakit, tidak bisa mengendalikan dirinya. Jangan salahkan dia. Anran, aku berjanji padamu, mulai sekarang tidak akan ada lagi yang mengganggumu. Ibumu sendiri tidak menyayangimu, tapi aku sayang padamu. Di rumah ini, mulai sekarang, aku yang akan melindungimu. Anran. Sudah saya pikirkan. Benar, saya yang salah. Setelah mengalami begitu banyak hal, saya memang tidak boleh lagi meragukan kamu. Perusahaan ada rapat internasional yang sangat penting. Pembukaannya perlu diwakili dengan pidato bahasa Prancis. Kamu baru saja pulang dari studi di luar negeri. Saya ingin kamu yang melakukan pidato ini. Tapi, setelah pulang ke negara bahasa, Prancis, saya jadi kurang lancar. Acara yang begitu penting saya takut kalau saya yang mengerjakan akan gagal. Ibumu mau membiarkan kamu maju itu bagus. Tak perlu takut salah. Silakan. Selanjutnya, mari kita persilakan Xu Anran untuk memberikan kata pembuka. Bonjour. Kenapa seperti ini? Nona Su ini, kan pernah studi di Prancis. Kenapa seperti orang yang tidak profesional? Anran, minggu depan ada rapat evaluasi. Kamu buat analisis report untuk saya, boleh? Baik. Ini siapa yang menulis? Repotnya terlalu amatir. Di Dewan Direksi tidak bisa diterima. Anran, kamu keluar dulu. Dokumen sialan ini gimana sih caranya? Kamu lihat dia ngapain sih? Ngapain lihat-lihat? Aku nanti bosnya kalian. Kalau berani mengintip lagi, awas aku pecat kalian. Pergi sana. Kamu nggak merasa aneh? Aku ingat beberapa tahun lalu, Nona besar sama sekali nggak sombong, ramah dan elegan. Tapi sekarang, lihat tuh. Sikapnya itu persis seperti orang kecil yang baru dapat kekuasaan. Dengar belum? Waktu itu Direktur Su ribut di pernikahan. Bilang orang ini bukan anak kandungnya. Semua orang mengira dia gila. Sekarang aku rasa, jangan-jangan dia beneran ditukar orang ya. Ayo pergi, pergi. HMPH, Masa meremehkan orang, Su Qingning si manis itu. mau menjatuhkanku dengan pujian mimpi. Anran, Kami ada kabar baik untukmu. Mama ada apa? Sebagai penerus keluarga Xu, beberapa tanggung jawab harus diambil. Ini adalah jadwal bertemu dengan putra keluarga Chen. Keluarga Chen adalah keluarga terpandang. Persyaratannya sangat ketat. Ini semua adalah yang harus kamu pelajari sebelum menikah masuk ke sana. Jangan sampai mempermalukan keluarga Xu. Bukannya mau jadi anak orang kaya, kalau gitu biar kamu merasakan jadi anak orang kaya sampai puas. Mama, aku baru pulang. Aku ingin lebih banyak menghabiskan waktu dengan Mama dan Bapak. Bapak tidak keberatan aku menikah begitu cepat? Anran, keluarga Chen sangat terpandang.
Kamu harus bergaul baik dengan Chen Xia, memikirkan masa depanmu. Anran, tanpa pernikahan strategis untuk mendukungmu, dengan performamu sekarang, Mama khawatir Dewan Direksi tidak akan setuju kamu meneruskan perusahaan. Semua ini untuk kebaikanmu. Untuk kebaikan aku, bagaimana mungkin? Nona Shu memang seperti desas-desusnya, sangat cantik. Kalau nanti menikah ke keluarga Chen, aku pasti tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Chen Xia, minum air dulu. Mama, Chen Xia, apakah puas dengan anak perempuan saya? Sangat puas. Ibu Shu, tenang saja. Keluarga kami pasti tidak akan memperlakukan Anran dengan buruk. Sangat puas. Ibu Shu, tenang saja. Keluarga kami pasti tidak akan memperlakukan Anran dengan buruk. kamu sengaja, ya? Anak orang kaya harus bersikap seperti anak orang kaya. Mulai besok, 3 bahasa asing, ekonomi makro, sebelum upacara penerus, kamu harus kuasai semuanya. Hanya tinggal beberapa hari lagi sebelum upacara penerusanku. Bagaimana mungkin aku bisa menyelesaikan semuanya? Tidak selesai? Kalau tidak selesai, artinya kamu tidak layak mewarisi keluarga Shu. Selain itu, untuk mencegahmu terlena bermain-main, kartu bankmu saya ambil. Kamu memang sengaja menyiksaku. Bukankah ini yang kamu inginkan dengan segala cara, hidup sebagai anak orang kaya? Kalau kamu beritahu aku sekarang cara untuk menukar Anran kembali, aku akan pertimbangkan untuk memberikanmu kelonggaran. Kalau tidak, kamu tunggu saja untuk bersama Tuan Chen itu menghabiskan sisa hidupmu. Sudah kuduga kamu tidak punya niat baik. Kamu ingin menukar kembali Shu Anran yang asli. Ku beritahu kamu, tunggu sampai kehidupan selanjutnya. Xiao Qing, semuanya sudah diatur, kan? Sudah diatur semua. Orang tua di keluarga Wang itu penjudi kronis. Debt kolektor sedang menekannya. Kalau tidak segera bayar utang, tangannya akan dipotong. Lalu, sebarkan kabar. Anak perempuan mereka yang menjadi putri grup Shu akan mewarisi seluruh grup Shu. Mengerti? Oh ya, gimana kabar Anran sekarang? Tenang saja. Dia aman di sini bersamaku. Nanti saat upacara peresmian, aku akan bawa Anran ikut. Langsung buka kedok si penipu itu. Bagus kalau begitu. Sudah waktunya keluarga Wang Li membayar akibatnya. Ini semua gara-gara kamu. Xiao Li, tolong. Papamu tidak sengaja menumpuk utang. Kalau tidak segera dilunasi, kita hancur. Iya, cepat beri kami 2 juta. Tolong. Xiao Li, tolong. Ayahmu tidak sengaja menumpuk utang. Kalau tidak segera dilunasi, kita semua hancur. Betul. Cepat berikan kami 2 juta. Tolong. Kalian gila ya? Bukankah aku baru saja memberi kalian uang untuk melunasi utang? Sekarang mana ada uang lagi? Bukankah kamu putri keluarga Su? Aku dengar keluarga Shu sudah mencarikan jodoh yang baik untukmu, minta saja uang pada mereka. Omong kosong. Itu semua hanya sandiwara Shu Qingning si manis itu. Dia menyita kartu kreditku, sekarang aku tak punya uang sepeser pun. Tak punya uang, dasar tak berguna. Ini sama saja bunuh ayahmu. Jangan jadi anak tak tahu balas budi. Kamu hidup enak sendiri, masa tega melihat orang tuamu mati? Ambil. Hanya ini yang kumiliki sekarang. Ini terakhir kali aku menolong kalian. Jangan ganggu aku lagi. Aduh, sedikit ini mana cukup. Dasar anak durhaka, kami sudah membantumu sukses, sekarang kamu tega tinggalkan orang tua? Aku sudah tidak punya uang lagi. Hah? Dasar anak kurang ajar. Sekarang sudah besar ya, berani melawan. Kalau hari ini kamu tidak kasih 2 juta, aku akan pergi ke Ibu Shu untuk membongkar rahasiamu. Kita semua bakal sengsara. Ya ampun. Xiao Li, ayahmu juga sedang terdesak.
Kalau Shu Qingning tidak memberi uang, masih ada suaminya. Bukannya kamu bilang ada cara untuk menaklukkan Zhou Mingyuan itu? Dia begitu kaya, kalau kamu meminta padanya, mana mungkin dia tidak memberi? Zhou Mingyuan cepat atau lambat akan menjadi milikku, posisi Nyonya Zhou juga milikku. Tapi sekarang, Shu Qingning si rubah tua itu mengawasiku ketat, aku tidak boleh salah langkah sedikit pun. Lalu bagaimana? Kamu cuma bisa melihat bapakmu dibunuh? Apa gunanya kamu panik? Setelah upacara warisan selesai, setelah diakui secara hukum, aku akan menjadi Shu Anran. Uang keluarga Shu akan menjadi milikku. Nanti jangan bicara 2 juta, 20 juta pun aku bisa beri. Jadi, kalian berusahalah tenang. Jangan membuat masalah. Kalau urusanku sampai rusak, kita semua akan hancur. Lalu bagaimana beberapa hari ini? Penagih utang datang setiap hari? Kita sembunyi-sembunyi seperti ini juga bukan solusi. Shu Qingning menyembunyikan Shu Anran yang asli. Kalian, pergi dan temukan dia. Ikuti rencana awal, tapi kali ini, kalian yang pergi sendiri dan awasi untukku. Sudah ingat? Dia adalah bom waktu. Kalian pergi sendiri, awasi dia dengan ketat, jangan biarkan dia keluar lagi. Sebelum upacara warisan, jangan ganggu aku lagi. Yang terhormat para tamu, upacara serah terima grup Su sekarang dimulai. Pertama-tama, mari kita persilakan chairman grup yang saat ini, Ibu Shu Qingning untuk naik ke podium untuk menandatangani dokumen terkait. Mama hari ini akhirnya tiba. Tenang saja, aku akan menggantikanmu untuk mengelola grup Shu dengan baik. Selamat datang atas kehadiran Anda semua. Di upacara serah terima grup Shu, semua sudah tahu, aku hanya memiliki satu anak perempuan Shu Anran. Oleh karena itu, kekayaan keluarga Shu tidak diragukan lagi akan diberikan kepada dia. Namun sebelum menandatangani dokumen ini, izinkan saya menggunakan sedikit waktu Anda semua untuk membagikan sebuah cerita. Mama, waktu, semua orang sangat berharga. Kalau begitu, mari kita tanda tangan dulu, lalu kita bicara santai-santai. Ini adalah tentang cerita tentang burung yang mengambil sarang burung lain. Ini adalah tentang kisah perampasan hak orang lain. Qingning, kamu kambuh lagi, ya? Sudah tidak apa-apa. Kisah ini dimulai dari Su Anran pulang dari studi di luar negeri. Aku menemukan dia menjadi berbeda dari sebelumnya. Terhadap pertanyaan yang aku ajukan, dia tidak hanya menanggapi dengan hati-hati, bahkan memanfaatkan kesempatan untuk menyerang balik, ingin mengurungku di rumah sakit jiwa. Percayalah, selama ini, penampilannya di tempat umum, Pasti ada pertanyaan di benak semua orang. yaitu, dulu, yang sopan dan berpendidikan, Su Anran itu, kok hilang? Ibu. Depresi ibu semakin parah. Berhalusinasi akan memperburuk kondisi, pengawal. Cepat, bantu ibuku turun untuk istirahat. Bukannya menyuruh ayah dan ibu untuk menanganinya? Apakah selanjutnya aku harus memperlihatkan kepada semua orang juga hayalanku? Xiao Li, Tolong, ayahmu tidak sengaja berutang sejumlah uang. kalau tidak bayar, Kami akan hancur. Mustahil. Ini tidak benar. ini bohong, kan? Kamu anak perempuan yang brengsek. Sekarang kamu sudah mandiri. Benar, kan? Kalau kamu hari ini, Tidak memberi kami 2 juta. semua kita akan sengsara. Hentikan. Ini tidak benar. Dan lagi, Posisi Nyonya Zhou. Astaga, Ini terlalu. Tetapi sekarang, Ya ampun, dia benar-benar ingin menjadi Nyonya Zhou. Ternyata sebelumnya, tidak hanya hayalan. Dia memang berniat buruk. tidak. Pak, dengarkan saya. jangan sentuh saya. Kamu siapa sebenarnya? Ini anak saya yang benar, meskipun saya tidak tahu metode apa yang kamu gunakan untuk mengambil wajah anak saya. Tetapi saya tahu, dia adalah Anran saya. Xiao Li, jangan terus melakukan kesalahan.
Ibu kamu harus menggunakan trik lama lagi untuk membuat tuduhan yang tidak berdasar di saat yang paling penting ini untuk menghancurkan saya. Menggunakan trik lama. Baiklah. Kalau begitu saya akan tunjukkan. 2 orang dari keluarga Wang. Bagaimana mereka berbicara? Ayo, Satpam. Menculik Su Anran membantu penipuan identitas, ditambah perdagangan manusia. Semua ini jika digabungkan cukup untuk membuat kamu di penjara. Sampai saat ini masih tidak mau mengatakan yang sebenarnya. Dia yang menyuruh. Aku tidak tahu apa-apa. Kalau begitu, katakan di depan semua orang beritahu saya 2 orang perempuan ini. Mana yang adalah anakmu Wang Li? Mana yang adalah Anran saya? Aku akan bicara. Aku akan bicara. Dia? Dia adalah anak saya Wang Li. Sudah kuduga. Ibu tidak mungkin salah mengenalimu. Kalian bersekongkol untuk menjebakku. Ini terlalu aneh. Bagaimana mungkin? Katakan semua yang kamu tahu. Kalau tidak, aku akan langsung menyerahkanmu ke polisi. Aku berkata jujur. Dia benar-benar Wang Li, anak kami. Beberapa bulan lalu, dia tiba-tiba pulang. Bilang ada kesempatan untuk kaya raya, minta kami membantunya membius seorang tamu di rumah, Nona Su Anran. Ya? Nona Su Anran, setelah pingsan, dia menyuruh kami membawanya ke kamar dalam. Saat kami masuk lagi, penampilan mereka berdua sudah tertukar. Lalu, kenapa waktu diminta menjadi saksi kemarin, kalian tiba-tiba berubah cerita? Karena Xiaoli memberi kami banyak uang lagi. Dia juga mengancam, kalau sampai ketahuan, kami semua akan hancur. Selama bisa terus merahasiakannya, kami bisa hidup kaya raya selamanya. Lily, katakan sesuatu. Kamu tidak bisa diam saja, melihat ayah ibu masuk penjara. Kamu sudah jadi anak ibu Shu. Kamu bisa membujuknya untuk kami. Jangan sentuh aku. Aku tidak kenal kalian. Aku benar-benar tidak tahu akan berakhir seperti ini. Ibu Su, ampunilah kami. Yes, Tami. Ibu Su. Akhirnya kebenaran terungkap. Semua yang kalian katakan sudah kurekam. Kalau masih mau membela diri, katakan saja pada polisi. Wang Jiangwo, Li Xiujuan. Kalian diduga melakukan penahanan ilegal, terlibat penipuan, dan pemalsuan bukti. Ikut kami. Xiaoli, kamu tidak boleh tinggalkan kami. Tolong kami. Tolong kami. Tolong kami. Kalian mau apa sebenarnya? Kamu mau apa? Katakan padaku. Bagaimana caranya agar kamu bisa kembali, asalkan kamu mau memberitahuku? Aku bersedia memberimu kesempatan. Aku tidak akan menuntutmu. Jawab aku. Sebenarnya bagaimana kamu melakukannya? Kembalikan putriku padaku. Xiaoli, kamu ingin menjalani hidup seperti apa? Harus kamu perjuangkan sendiri. Aku ingin hidup seperti apa? Aku ingin hidup enak sepertimu. Hanya saja latar belakangku tidak sebaik kamu. Kenapa kamu meremehkanku? Kalau aku juga berasal dari keluarga kaya, aku pasti juga jadi nona kaya raya. Aku tidak pernah meremehkanmu. Aku dan ibuku membantumu. Juga benar-benar berharap kamu hidup dengan baik. Omong kosong. Kalian cuma ingin pamer dengan uang sedikit itu. Untuk menunjukkan rasa superioritas kalian yang ada di mana-mana. Aku memang membencimu. Aku memang ingin merebut semua yang kamu miliki. Aku memang membenci kamu. Aku memang ingin mengambil semua yang kamu miliki. Ternyata selama bertahun-tahun ini, Orang yang aku bantu adalah orang yang tidak tahu berterima kasih. Aku beritahu kamu, apapun caranya, segera kembalikan semuanya. kamu masih belum paham. Aku tidak mau kembalikan wajah ini. Dan juga, tubuh Su Anran sudah menjadi milikku. Putri kesayanganmu akan berada di tubuh yang hitam dan jelek dan rendah itu selamanya. Bagaimana? Apa yang bisa kamu lakukan terhadap aku? Mau menangkap aku? Tangkap aku, tubuh yang masuk penjara akan menjadi tubuh Su Anran. Kamu rela tubuhnya masuk ke tempat seperti itu? Aku beritahu kamu, Meskipun kamu mencuri kehidupan putriku, kamu tidak akan pernah menjadi dia. Karena di dalam jiwa kamu terlihat jelas sifat rakus dan rendah,
baju luar yang paling indah dipakaikan pada kamu. Juga tidak bisa menyembunyikannya. Aku beritahu kamu, meskipun aku mati, aku tidak akan menganggap pencuri sebagai anakku. Meskipun aku mencari seluruh dunia, aku akan menemukan cara untuk mengembalikan kamu semua, dan kamu akan mendapat hukuman yang seharusnya kamu terima. Lebih baik aku membiarkan tubuhku hancur bersamamu. Aku tak akan membiarkanmu menggunakan tubuhku untuk melakukan semua kejahatan dan menyakiti mamaku. Anran, Jangan takut. apapun yang terjadi padamu, kamu tetap anak mama. Benar. Anran, Ada Tante Shen juga di sini. keluarga Shen akan sepenuhnya mendukungmu. Sedangkan untuk beberapa orang, walaupun memakai wajah itu, dia takkan mendapatkan apapun. Anran, maafkan aku. Aku tak menyangka segalanya akan berubah seperti ini. Apapun yang harus dikorbankan, aku pasti akan membantumu mendapatkan tubuhmu kembali. Maaf, King Ning, aku salah paham tentangmu. Anran tumbuh besar di sisimu. Bagaimana mungkin kau tidak merasakan perubahan-perubahan halus itu? Kau hanya memanfaatkan kesempatan memanjakan anak untuk menikmati kegelapan yang melampaui batas itu. Kau pikir dengan permintaan maafmu yang ringan itu bisa membuat dirimu menjadi korban? Bukan seperti itu. Semuanya tipuannya. Kenapa? Aku kan yang paling mulia. Kenapa kalian semua memihaknya? Akulah Su Anran, Paman. Lupa? Bukankah kita sangat bahagia selama ini? Kau bilang, akulah pelindungmu. Pergi. Jangan mendekat. Kamu membuatku jijik. Baik, kalian tidak mengakuiku? Tidak apa-apa. Lagi pula, tubuh Shu Anran adalah milikku. Jangan harap ada yang bisa menukarku dengannya. Peringatan. Pelaku tugas Wang Li. Identitas terbongkar. Sistem rusak parah. Tugas putri asli dan palsu. Dinyatakan gagal total. Siapa yang berbicara? Identitas Wang Li, pelaku misi, terbongkar, misi putri palsu dan asli, dinyatakan gagal total. Tidak gagal. Aku sudah menguasai tubuh Shu Anran, aku tidak gagal. Saat ini tidak ada yang mengakui identitas Shu Anranmu, misi dinyatakan gagal. Apa? Misi. Sistem? Benar. Wang Li adalah penakluk yang dipilih sistem. Dia, dengan bantuan sistem, Menjadi Shu Anran. jika dia bisa sepenuhnya menggantikan Su Anran, Maka misi berhasil. dia akan menjadi putri sejati. Karena misi penaklukan gagal? Apakah tubuh Anran bisa ditukar kembali? Maaf. Jiwa dan tubuh sudah terikat, tidak bisa ditukar lagi. Tunggu. Bukan berarti tidak ada cara sama sekali. Apa? Aku tidak mau. Aku sudah susah payah mendapatkan status putri. Aku sudah susah payah menjadi putri sulung keluarga Su. Aku tidak mau. Aku tidak mau mati. Aku rela melakukan apapun untuk anak perempuanku. Aku rela melakukan apapun untuk putriku. Su Qingning, kamu sudah melakukan yang terbaik. Berdasarkan perhitungan, rasa sayangmu pada Su Anran sangat kuat, lebih tinggi daripada keinginan Wang Li untuk status sebagai putri. Jadi, Maka sistem memutuskan untuk mengembalikan Shu Anran yang sebenarnya padamu. Benarkah? Aku tidak mau kembali. Aku sudah berjuang keras sampai sekarang. Mengapa aku harus kembali? Sistem. Aku masih bisa melakukan misi. Anran, di kehidupan sebelumnya, ibu tidak bisa melindungimu. Membiarkanmu direbut segalanya oleh orang jahat. Dan akhirnya meninggal dengan penuh penyesalan. Di kehidupan kali ini, akhirnya ibu bisa membantumu. tidak. Aku tidak setuju. Akulah putri sejati. Akulah putri sejati. Aku tidak mau kembali. Anran, apakah kamu sudah siap? Misi berakhir. Identitas Wang Li sebagai peretas akan dicabut. Tidak. Aku tidak mau kembali. Aku tidak mau bertukar. Anran. Anran. Anran kamu? Ibu. Ibu, Aku.
Aku sakit kepala. Kenapa? Tidak, Bagaimana aku bisa? ini bukan aku. Inilah kamu yang sebenarnya. Terima saja kenyataan. Dan aku akan membuatmu mendapat hukuman yang pantas. Wang Li, kamu terlibat dalam penculikan penganiayaan dan serangkaian kejahatan lainnya, ikut kami. Tidak, aku adalah putri keluarga Su yang sebenarnya. Aku yang sebenarnya, aku tidak mau pergi. King Ning. Apa yang barusan terjadi? Sudah tidak penting lagi. Menurutku kita tidak cocok. Untuk sementara, jangan bertemu dulu. Aku akan menyuruh pengacaraku menghubungimu lagi. Anakku yang baik. Benar-benar Ibu Anran aku. Iya, Aku? Syukurlah kamu sudah kembali. Syukurlah sudah kembali. kita jangan pernah berpisah lagi.